Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita mau bahas ini soal untuk persiapan latihan mid semester ya, mid semester 2 untuk kelas 11 SMA. Nanti untuk kelas 10 dan kelas 12-nya nanti cek aja di video ya, atau misalkan cek aja nanti di playlist atau nanti lihat aja video-video terbarunya. Oke, nah ini untuk soal mid semesternya ya. Ini mungkin beberapa sekolah itu topiknya ada yang beda-beda, tetapi khusus untuk soal yang ini ya, ini materinya ada hidrolisis, ada buffer, dan ada asam basah. Oke, let's get out. Kita mulai ya. Yang pertama, menurut Bronsted-Lowry, manakah yang H2O-nya bersifat sebagai basa? Oke, teman-teman harus ingat dulu nih pengertiannya asam basa menurut Bronsted-Lowry itu apa? Ya, supaya nanti untuk menjawabnya itu lebih mudah. Oke, yang pertama teman-teman harus ingat kalau dia asam ya, itu dia sebagai donor proton. Nah, ingat proton di sini itu adalah H+. Oke, sedangkan basa ini kebalikan, berarti dia sebagai akseptor, oke, atau yang penerima. Jadi dia yang menerima H+-nya. Oke, jadi nanti asam ini dia nanti bakalan berkurang, sedangkan basanya dia yang bertambah. Di sini ditanya adalah sebagai basa, berarti yang akseptor ya, yang menerima. Berarti kalau dia H2O ya, dia sebagai basa. Ingat tadi dia basa itu dia menerima. Berarti kalau dia menerima jumlahnya bertambah, ya kan? Jadinya H3O. Setelah dia menerima berarti dia bermuatan positif. Karena kan ditambah itu kan H ya. Jadi ini H2O ini dapatnya di sini. Jadi H2O ditambah H+, ya. Plusnya ini dari sini. Jadi jawabnya, jadi hasilnya nanti di produknya itu ada H3O+. Jika ya, yang ada di H3 plusnya yang mana? Nah, cuma ada ini. Dah, selesai. Itu doang ya. Oke, lanjut. Perhatikan reaksi asam basa berikut ini. Oke, berdasarkan kedua reaksi tersebut, mana yang tepat? Oke. Ini masih ada hubungannya dengan Bronsted-Lowry tadi ya, karena kan di sini ditanya ada asam basa. Oke, sekarang kita cek. Kita cek yang pertama. Oke, teman-teman ingat yang tadi ya, pengertian asam basanya. Ini kita lihat itu sebelum dan sesudahnya. Apakah jumlahannya itu bertambah atau berkurang? Oke. Yang kedua, H2CO3 plus H2O menjadi HCO3 minus ditambah H3O+. Oke. Sekarang kita cek, ingat tadi, oke, mungkin ada yang lupa. Asam itu yang donor H+, sedangkan basa itu yang akseptor atau yang menerima H+. Oke. Jadi nanti perhatikan yang ini ya, sebelum dan sesudah. Sebelumnya CO3 2-, sesudahnya HCO3-. Perhatikan jumlahnya bertambah atau berkurang? Ternyata bertambah. Berarti yang posisi ini, yang sebelah kiri ini sebagai basa. Oke, nah teman-teman ingat pasangannya. Kalau ini asam ya, sebagai hasilnya yang telah menerima H+ tadi, ini namanya asam ya, asam konjugasi. Ada kata konjugasi di belakangnya. Oke, terus H2O ini sebelumnya hanya ada 2, ini menjadi 1, berarti berkurang. Berkurang akibat apa? Berkurang akibat dia telah memberi, berarti ini sebagai asam. Ya kan? Nah, ini sebagai asam berarti nanti pasangannya itu adalah basa konjugasi. Oke. Nah, sama dengan ini, perhatikan ini H sebelumnya ada 2, ini ada 1, berarti berkurang. Berarti ini sebagai asam. Oke, berarti ini adalah basa. Jadi ingat aja pasangannya asam itu adalah basa. Tetapi di sini ada kata konjugasinya. Oke. Ini H2O-nya ada 2, di sini 3, berarti dia bertambah, berarti ini sebagai basa. Oke, ini yang asam konjugasi. Nah, spesies HCO3- berlaku sebagai asam pada reaksi pertama. Oke, asam katanya. Dan basa pada reaksi kedua. Nih, ya, basa. Kita keep dulu nih, karena kan ada kata asam, ada basanya. Spesies HCO3 berlaku sebagai basa pada reaksi yang pertama, bukan ya, karena di sini asam. Dan basa pada reaksi keduanya benar, tetapi yang ininya salah. Nah,
HCO3- berlaku sebagai asam pada reaksi 1 di asam, ya, dan juga betul nih. Spesies HCO3- berlaku sebagai asam pada reaksi 1 dan juga reaksi 2. Oke, bukan ya, karena ini sama ada asam ada basa, ini bukan. Dia katanya ini berlaku sama-sama basa, ini asam ini basa, juga bukan. Spesies HCO3- adalah asam, oke, yang lebih kuat daripada H2CO3. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman cek ya. Kalau dia disebut dia berlebih kuat, nah itu kita bisa lihat nanti dari nilai Ka sama Kb-nya. Ini nilai Ka Kb-nya belum diketahui ya. Jadi kita bisa lihat dari pengertiannya ini. Ini posisinya di sini di asam, ini dia basah. Oke. Berarti yang lebih tepat itu adalah yang A. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti ada masukan, nanti tulis di komen aja. Ya, atau mungkin teman-teman mau ngerjain terlebih dahulu, nggak apa-apa, di pause dulu videonya, ya. Oke, lanjut lagi. Jika larutan P mempunyai pH 5, oke. Jadi ini ada dua larutan, ya. Larutan P ini pH-nya 5. Nah, dan Q, ini adalah larutan Q, mempunyai pH-nya itu 6. Maka konsentrasi ion hidrogen dalam larutan P dan larutan Q berbanding sebagai apa? Yang ditanya adalah konsentrasi ion H+ ya. Nah, berarti ini kita cari konsentrasi H+-nya dulu. Yang ini juga sama, kita cari konsentrasi H+-nya. Oke. Ingat pH kalau kita ubah menjadi H+ ya, tinggal gini aja. Jadi kalau misalkan H+, kita ubah dari pH-nya ya. Tinggal gini aja, 10 pangkat min pH-nya. Ya, berarti kalau untuk yang P itu 10 pangkat min 5, untuk yang Q-nya berarti 10 pangkat min 6. Nah, ini perbandingan, berarti ini kita bandingin ya. P dibanding dengan Q berarti ini 10 min 5, ini 10 min 6. Nah, teman-teman kalau untuk mempermudah perbandingan ya, ini aja, dikali dengan atau dibagi dengan bilangan yang paling kecil ya. Ini kan bilangan yang paling kecilnya adalah 10 min 6. Berarti ini kita bagi dengan 10 min 6. Ya, 10 min 6, ini 10 min 6. Nah, ini kan sama-sama nih berarti sama dengan 1. Ini 10, ingat kalau dia pangkat itu kalau dibagi jadi dikurang, ya kan? Jadi kalau ini jadinya gini, min 5 dikurang min 6. Nah, ini min 5, min ketemu min kan plus 6. Berarti min 5 tambah 6 itu sama dengan 1, ya kan? Berarti di sini 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu sama dengan 10. Nah, 10 dibanding 1. Jangan kebalik ya. Di sini diminta P-nya dulu baru Q. Nah, P-nya 10, I-nya 1. Ternyata nggak ada. Nah, gini aja. Coba kita bagi 10. 10 bagi 10, 1. 1 dibagi 10 ya 0,1. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, begitu ya untuk perbandingan nilai H+-nya. Jadi lupa aja. Oke, lanjut. Nih. Sebanyak 0,25 mol gas amonia. Oke. Satu lagi nih saran saya buat teman-teman semuanya ya, yang untuk ujian asam basa, buffer, dan hidrolisis ini, teman-teman harus hafal yang asam kuat sama basa kuatnya ya. Dan juga harus tahu nih kalau misalkan di soal nanti dikasih tahunya itu adalah dalam nama kimianya, teman-teman harus ubah dulu menjadi rumus kimianya. Kayak gitu ya. Nah, di sini dia mol asam amino. Berarti asam amino ya, gas di sini yaitu NH3-nya. Ini diketahui molnya sama dengan 0,25 mol dan dilarutkan dalam 500 mili air. Berarti volumenya yaitu 500 mili. Kalau kita ubah menjadi liter berarti kan dibagi 1000 aja ya. Jadinya 0,5 liter. Terdisosiasi. Oke, terdisosiasi itu nilainya adalah alfa. Alfanya sama dengan 1%. Oke, dalam larutannya tetapan. Oke, di sini adalah kata tetapan. Kalau ada kata tetapan, berarti itu adalah yang K-nya, ya. Nah, di sini tetapan basa berarti CnH3 ini merupakan basa lemah. Oke,
Jadi ingat, yang memiliki KAKB itu adalah yang lemah. Oke, jadi di sini yang ditanya itu adalah KB-nya. Nah, ingat lagi apa hubungan alfa KB sama, oke. Ini kan ada mol sama volume. Berarti dari sini kita bisa menghitung molar. Ya, teman-teman ingat lagi nih. Untuk ngitung molar berarti sama dengan mol per volume. Molnya tadi 0,25 mol. Oke, per volumenya 0,5 liter. Oke. Teman-teman mungkin belajar ya untuk menghitung molar itu dengan dua cara. Ada yang pakai yang ada yang massa, ya kan? Ada juga nanti yang langsung mol per volume. Tapi teman-teman hati-hati ya. Kalau dia yang pakai mol per volume, itu volumenya harus dalam satuan liter. Oke. Nah, ini sama dengan 0,5 molar. Nah, ada alfa, ada molar, kita disuruh cari KB. Berarti rumusnya gimana? Oke, nah rumusnya itu yang ini. Alfa itu sama dengan akar dari, karena ini dia KB, berarti seperti ini ya, KB per M. Nah, kita mau cari KB-nya, berarti supaya akarnya hilang, ini kita kuadratin. Ya, nah nilai ini kan dia 1% ya, 1% itu kan sama juga dengan 1/100. Berarti ini dia pangkat 2, karena di bawah jadinya 10 pangkat min 2. Ya, berarti kita buat sini, ini 10 pangkat min 2 sama dengan akarnya kita buat dulu ya, karena belum kita hilangin. KB per M-nya yaitu 0,5, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 1. Ini kita kuadratin ya, berarti 10 pangkat min 2 dikuadratin tinggal dikali, jadinya 10 pangkat min 4 sama dengan di sini KB per. Nah, ini akar hilang ya. Nih, berarti jadinya ini 5 dikali 10 pangkat min 1. KB, nah tinggal dikali silang aja nih, ya. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 5, dia pangkat tinggal ditambah, ya. Jadi min 1 ditambah min 4 sama dengan min 5. Jadinya ini nilai KB-nya. Jadi jawabnya adalah yang D. Oke? Bisa ya? Jadi ingat rumus yang ini, alfa itu sama dengan akar KB per M, dan juga untuk rumus molarnya juga. Oke? Nah, lanjut lagi. Harga pH larutan dari H2SO4. Oke. Kalau teman-teman yang udah tahu rumus sih ya, kalau udah hafal ini mah gampang banget nih soalnya. Ya kan, maksudnya bisa dengan mudah dikerjakan. Tetapi, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau teman-teman nggak hafal, ini H2SO4 ini apa? Apakah dia asam, basa, kayak gitu, atau dia itu lemah kuat, kayak gitu, nanti akan lebih, maksudnya lebih lama ngerjainnya. Oke, nah ini adalah asam kuat, ya, yang namanya asam sulfat. Ingat, kalau asam berarti kan ada H+. Berarti kita cari konsentrasi H+-nya, ingat rumusnya itu adalah kemolarannya dikali dengan valensi asam. Ya, valensi asam di sini atau jumlah H+-nya itu berapa. Nah, molarnya ini udah ada, yaitu kita jika belum berpangkat aja ya. 5 dikali 10, lihat aja berapa angka di belakang koma, 2 berarti pangkat min 2. Oke, dikali. Nah, valensi asamnya di sini hanya ada 2. Ya, berarti dikali 2. Atau nanti teman-teman buat pengionan juga bisa ya. Nih H2SO4. Nih, ini 2-nya kali ke depan, 2H+ ditambah SO4, ini 2-nya jadi pangkat sini 2 min ya. 2 ini yang disebut dengan valensi asam. Berarti ini kalau kita kali jadinya sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, tinggal cari pH kan? Berarti pH kan min log konsentrasi H+. Berarti sama dengan min log 10 pangkat min 1. Nah, kalau untuk logaritma, ya teman-teman tinggal kalikan aja nih. Minnya kalikan ke depan. Min dikali min sama dengan 1. Jadi pH-nya sama dengan 1 deh. Oke, gampang kan? Dah, lanjut lagi. pH dari larutan, oke, tadi ada molar langsung, tapi sekarang nggak molar, tetapi mol sama volume. Dan ingat kalau untuk cari pH,
ya, baik itu lemah atau yang asam harus ada konsentrasinya. Jadi teman-teman harus ingat rumus konsentrasi ya, itu yang pakai molar sama dengan mol per volume. Hati-hati di sini volumenya dalam satuan liter ya. Jadi kalau ada mol sama volume tinggal masukin rumusnya aja supaya lebih gampang. Tetapi kalau di soal itu ada massa ya, nanti teman-teman buat seperti ini. Jadi maksudnya kerjanya nggak 2 kali, cari mol dulu kayak gitu, nggak. Jadi massa per mR dikali 1000 per volume. Dan hati-hati di sini volumenya harus dalam satuan mili. Gitu ya. Jadi kedua rumus ini untuk mencari molarnya. Nah, di sini karena ada mol sama volume, berarti kita pakai yang ini aja. Molnya 0,02 mol. Nah, di sini dia 0,1 molar, volumenya itu sama dengan 100 mili. Ya, tadi kan harus liter. Nah, kalau kita mau ubah ke liter, tinggal dibagi 1000 aja, berarti sama dengan 0,1 liter. Taruh di sini 0,1 liter, nolnya coret 1, berarti jadinya 0,2 molar. Oke, gitu ya. Nah, lanjut nih, karena kita udah dapat molarnya, sekarang perhatikan senyawanya itu apa. Nah, ini HCl. HCl juga termasuk asam kuat. Nah, asam kuat tadi caranya seperti yang tadi ya. Kita cari konsentrasi H plusnya dulu, yaitu dengan molar dikali dengan valensinya, valensi asam. Ingat, tadi valensi asam itu adalah jumlah H-nya, H+. Di sini hanya ada 1. Berarti ini kita jadikan bilangan berpangkat 2 kali 10 pangkat 1. Ya, jadinya di sini 2 kali 10 pangkat 1 dikali 1 tetap aja sama. Nah, nih. Berarti pH-nya ya tinggal dilogaritmakan aja ya. Nih, min log 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, kalau teman-teman yang masih agak pusing ya untuk logaritmanya, karena kan nanti ujian nggak bisa pakai kalkulator ya, jadi tinggal gini aja. Jadi yang pangkatnya ini, min ini kita kalikan ke depan, ke minnya ya. Min 1 dikali min, berarti kan 1. Nah, setelah itu min log-nya ini kita kali ke 2. Nih, jadi min log dikali 2 berarti min log 2. Udah, gitu aja ya. Berarti jawabnya adalah yang E. Selesai. Lanjut lagi. Nih, larutan asam basa, yaitu di sini bukan asam basa, asam asetat. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, asam asetat itu rumusnya apa? Ya, ini asam asetat, ya, ini sih kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini namanya asam cuka. Ya, yang rumusnya itu yang CH3COOH. Dan ini termasuk ke dalam asam lemah. Makanya dia memiliki Ka. Ya. Jadi ada Ka-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5. Nah, di sini katanya pH-nya sama, ya. Jadi pH-nya si CH3COOH itu sama dengan pH-nya asam klorida, ya, pH dari HCl. HCl ini diketahui molarnya, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kira-kira nih gimana hubungannya ya? Ya kan? Nah, teman-teman ingat, perhatikan ya, CH3COOH itu asam lemah, sedangkan HCl itu adalah asam kuat. Nah, pH yang sama itu nilainya berapa? Kita nggak tahu kan? Berarti kita harus cari dulu tuh pH yang lemah, pH yang sama itu nilainya berapa? Terus kita cari dari mana? Nah, kita cari dari asam kuat, ya kan? Karena asam kuat udah ada molarnya. Oke, jadi kita cari dulu untuk pH-nya asam kuat tadi. Ya, yang HCl itu kita cari yang pertama. Tadi ingat untuk cari molarnya itu, bukan molar, konsentrasi H plusnya itu kan tadi molar dikali valensi, ya kan? Nah, molarnya di sini udah diketahui nih, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali valensinya. Ingat valensi tadi jumlah H-nya, berarti 1. Berarti sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Ya kan? Berarti jumlahannya itu adalah yang 2 kali 10 pangkat min 2 ini. Kalau kita logaritmakan, tinggal seperti yang tadi, ya, min log H plus. Berarti min log ini taruh ke depan ya, masukin di dalam kurung.
Nah, min 2-nya kali ke min berarti positif 2, min log dikali 2 berarti min log 2. Ya, jadi pH yang sama itu ini nilainya. Nah, yang ditanya adalah berapa konsentrasi dari asam asetatnya. Ingat, asam asetat adalah lemah. Berarti ingat lagi ya, rumus untuk mencari konsentrasi dari yang lemah itu sama dengan akar dari Ka dikali M-nya. Oke, nah H plusnya itu yang ini, sama aja, ya kan? Karena kita udah punya pH, nih H plusnya nih. M-nya itu yang kita cari, Ka-nya yang ditanya. Oke, soal Ka-nya ditanya. M-nya yang dicari, Ka-nya udah ada. Oke, H plusnya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2, sama dengan Ka-nya 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali M. Oke, ingat ini akar. Berarti supaya akarnya hilang, kita kuadratin. Berarti ini dikuadratin ya. 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikali. Kalau dia pangkat, dikuadratin tinggal dikali ya. Berarti min 2 dikali 2, berarti min 4. Nah, ini sama dengan, kalau ini cuma akarnya doang yang hilang, nggak perlu dikuadratin. Ya, jadi 10 pangkat min 5 dikali M. Nah, berarti kan untuk mencari M-nya, itu sama dengan yang ini di atas ya. Jadi 4 dikali 10 min 4 per 2 dikali 10 min 5. Nah, coret 4 dibagi 2, ya 2 hasilnya. Kalau dia pangkat jadi dikurang, ya kan? Jadi sekarang 10 pangkat min 4 dikurang min 5, ya. Jadinya 2 dikali 10. Ini min 4, min jadinya positif 5, min 4 ditambah 5 kan dia berapa tuh? 2 ya. Berarti, 2, 1 maksudnya. Berarti sama dengan 20 molar. Wow, nggak ada hasilnya. Oke, kita cek dulu ya. Mana tahu ada yang salah perhitungannya. M-nya itu 2 kali 10 pangkat min 2. Molarnya dari sini, sama aja. Oke, yang ini. Terus Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 2. H plusnya tadi sama. 4 min 5, 4 bagi 2, 2 min 4 dikurang. Oke, mungkin ada salah penulisan ya, tapi caranya seperti ini dan jawabnya yang ini sih gede banget nih, 20 molar. Oke, caranya seperti itu ya. Jadi cari dulu pH yang sama itu dia nilainya berapa. Atau mungkin nanti teman-teman kalau ada salah saya hitung, nanti teman-teman chat di komennya aja ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Warna larutan dari asam format. Oke, asam format itu yang ini ya, yang HCOOH. Ini asam format. Dan ini juga termasuk ke dalam asam lemah. Ya, di sini diketahui konsentrasinya yaitu 0,1 molar. Dengan volume tertentu yang diberi 2 tetes indikator adalah sama dengan larutan, sama lagi nih katanya nih, sama dengan HCl yang molarnya itu 2 dikali 10 min 3 dengan volume yang sama yang diberi 2 tetes indikator. Oke, dapat disimpulkan bahwa di sini ada kata tetapan ya. Tetapan itu berarti Ka. Nah, asam format berarti Ka. Oh, ini sama aja dong, ini seperti yang tadi ya. Jadi kita cari dulu pH-nya itu yang sama itu apa, ya? Karena kan di sini kita bisa cari pH-nya. Berarti di sini kita cari adalah nilai Ka. Kalau tadi kan yang dicari adalah M-nya, kalau sekarang Ka-nya, kebalikan. Nah, cari pH-nya tadi seperti di sini ya, yang HCl-nya. Ingat, ini kan tadi molar dikali dengan valensi asam. Berarti molarnya 2 dikali 10 pangkat min 3. Molar valensinya itu 1. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. pH-nya ya tinggal di logaritmakan aja. Min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Minnya tarik ke depan. Min ketemu min positif. Min log dikali 2 jadi min log 2. Ini pH-nya yang sama. Oke, ini adalah asam lemah. Berarti untuk cari konsentrasi H plusnya itu berarti sama dengan akar Ka dikali M. H plusnya yang ini ya, kita pakai, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3, akar Ka
Nah, M-nya 10 pangkat min 1. Kita kuadratin, jadi 2 pangkat 2, 4. 10 min 3 dikali 2 berarti 10 min 6 sama dengan KA dikali 10 min 1. Berarti KA sama dengan 4 dikali 10 min 6 dibagi 10 pangkat min 1. Ya. Ini 1 kali 10 pangkat min 1 sama aja. 4 bagi 1, 4. Min 6 sama min 1 dikurang ya. Jadi nanti tambah jadinya min 5. Ini nilainya. Oke, saya. Oke, lanjut lagi. pH dari 100 ml larutan HCN, 0,1 molar adalah 4. Maka pH untuk ini, ini dia sama-sama ya larutannya. Tetapi yang ditanya berapa pH-nya jika diubah nih, 50 ml sama konsentrasinya 0,04. Jadi kita cek dulu nih, kalau dia pada ini HCN ini, nah ini asam lemah ya. Jadi teman-teman harus ingat juga nih. Nah, ini HCN, ini namanya asam cyanida. Nah, kalau dia asam lemah, berarti ingat tadi untuk mencari konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar Ka dikali M. Nah, di sini yang diketahui itu adalah pH-nya. Berarti ini pH-nya sama dengan 4. Ingat tadi, kalau kita mau ubah H+-nya ya menjadi pH, itu berarti 10 pangkat min pH-nya. Berarti di sini pH-nya 4, jadinya 10 pangkat min 4. Taruh di sini 10 pangkat min 4, akar dari, nah Ka-nya belum ada, kita cari Ka-nya, M-nya yaitu 0,1. Nah, seperti yang tadi kita kuadratin, ini jadi 10 pangkat min 8, Ka dikali 10 pangkat min 1. Jadi Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 1, berarti 10 pangkat min 7. Jadi Ka ini yang kita gunakan untuk menghitung pH yang 0,04. Ya, berarti kita mau cari berapa pH-nya kalau 0,04 molar konsentrasi dari HCN-nya. Nah, terus setelah itu kita hitung lagi cari H+-nya ya, karena kan kita mau cari pH-nya. Dengan rumus yang sama, karena mereka sama-sama yang lemah. Nah H+ yang kita cari, Ka-nya tadi 10 pangkat min 7, M-nya yaitu 0,04. Kita jadikan ini bilangan berpangkat, 2 di belakang koma, berarti jadinya 10 pangkat min 2. Ya, 4 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini kan di sini ada 1 ya, jadi 1 dikali 4 yaitu 4. Nah, kalau dia pangkat tinggal ditambah, jadinya 10 pangkat min 9. Nah, teman-teman nanti ya, untuk mengakarinya gini aja. Ini kan akar 2. Akar dari 4 kan 2. Nah, kalau pangkatnya ya, kalau pangkat itu kalau diakarin dibagi. Jadi kalau di akar 2 berarti dibagi 2, kalau di akar 3 ya dibagi 3 gitu. Berarti min 9 dibagi 2 berarti 4,5 ya. Nah, ini dia. Nah, terus kalau cari pH ya tinggal dilogaritmakan aja ya. Tadi 4 yang pangkatnya ke depan ya. Jadinya 4,5 min log 2. Jadi jawabnya adalah yang E. Selesai. Lanjut lagi. Oh, ini sama seperti yang tadi. Jika 50 ml NaOH dengan pH 13. Ini diencerkan. Ini adalah pengenceran. Nah, teman-teman ingat rumus pengenceran ya. Jadi rumus pengenceran itu mol sebelum direaksikan atau diencerin itu sama dengan mol sesudah diencerkan. Nah, karena di sini diketahui adalah volume sama molar, berarti kita pakai rumusnya yang ini. Kita anggap yang sebelum itu 1 ya. Jadi ini M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah ini NaOH. Ingat, NaOH itu adalah basah. Di sini diketahui pH-nya adalah 14. Nah,
Ingat lagi, kalau basah dia tuh nggak langsung punya pH, tetapi dia punya pOH. Oke, berarti kita harus cari pOH-nya dulu. Ya, ingat untuk cari pOH itu sama dengan 14 dikurang pH. Ya, berarti 14 dikurang ini 13, berarti sama dengan 1. Nah, untuk mencari konsentrasi OH min ya, sama ya seperti cari pH tadi di pengobatannya, 10 pangkat min pOH-nya. Berarti sama dengan 10 pangkat min 1. Ya, itu untuk OH-nya. Nah, karena ini adalah basa kuat, ya, kita kan perlunya di sini bukan konsentrasi OH min-nya ya, tetapi M-nya. Nah, kita masuk ke rumusnya, rumus konsentrasinya. Konsentrasinya sama dengan molar dikali valensi. Nah, berarti kan untuk cari molar, berarti konsentrasi dari OH-nya dibagi dengan valensinya. Ya kan? Konsentrasinya yaitu 10 pangkat min 1. Ingat valensi basanya di sini adalah jumlah dari OH-nya. Ya, di sini ada 1, berarti sama dengan 10 pangkat min 1. Ya, molar. Nah, untuk yang 10 ini, yang pH 12 juga sama nih cara pengerjaannya. Oke, berarti saya taruh di sini deh untuk yang 12. Ini kan untuk tadi 13. Berarti untuk yang pH-nya 12, ya, ini kan dia NaOH, seperti ini caranya ya untuk basa kuat. Berarti kita cari pOH-nya itu sama dengan 14 dikurang pH. Berarti 14 dikurang 12 sama dengan 2. Berarti konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min pOH. Berarti 10 pangkat min 2. Oke, kita masukin ke rumus yang ini. Berarti untuk cari molarnya itu sama dengan konsentrasi OH min-nya dibagi dengan valensi. Ya. Nah, ini 10 pangkat min 2, valensinya 1. Berarti sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Ya, masukin nih ke sini. Ya, ini katanya hingga diencerkan. Berarti ini yang posisi M2 ya. Ini posisi M1. Nah, ini 50 mili NaOH. Berarti yang 50 mili ini adalah V1. NaOH dengan pH 13 diencerkan. Berarti kita udah punya M1 yaitu 0,1 molar dikali V1-nya tadi yang 50 mili sama dengan M2-nya tadi yang 0,01 dikali, maka volume air, oh ditanya volume air ya, di sini sama dengan V2. Teman-teman ingat ya, V2 ini ya, nih. Jadi V2 di sini itu adalah gabungan dari V1 ditambah dengan air. Ya, itu untuk pengecaran. Berarti kita cari V2-nya. Oke. Jadi nanti tinggal perkalian aja ya. 0,1 dikali 50 berarti 5 ya. 0,01 dikali V2. Berarti V2 sama dengan 5 dibagi 0,01. Berarti ini sama dengan 500 mili. Nah, ini V2 yang ini ya. Berarti airnya berapa? Nah, di sini kan NaOH-nya yang awal ya, itu adalah 50. Berarti tinggal gini aja. Jadi volume airnya itu sama dengan 500 dikurang 50. Jadinya 450 mili. Jadi sebanyak ini air yang diperlukan untuk mengencerkan pH-nya dari 13 ke 12. Oke, bisa ya? Nah, lanjut lagi. Banyaknya banyaknya NaOH yang dimasukkan. Oh, di sini berarti masanya ya. Supaya pH-nya 12 minus log 2. Oke. NaOH adalah basa kuat. Berarti ingat tadi ya, dia itu punyanya pOH. Karena di sini yang punya baru pH-nya yaitu 12 minus log 2. Berarti kita cari pOH-nya, ingat tadi caranya 14 dikurang pH. Berarti sama dengan 14 dikurang. Oke, hati-hati untuk nilai pH-nya buat dalam kurung ya. 12 minus log 2. Nah, 14 dikurang 12 itu sama dengan 2. Min ketemu min itu positif. Berarti positif log
Nah, kalau tinggal diubah ya, jadi nanti log 2-nya ini hasilnya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini nilai bukan konsentrasi. Sorry, ini nilai OH min-nya. Oke. Nah, seperti yang tadi kita harus cari molarnya dulu karena kan di sini yang diminta itu adalah masanya. Berarti ini karena di basa kuat, berarti untuk cari konsentrasi OH min itu sama dengan molar dikali dengan valensi. Nah, kita mau cari molar, berarti tinggal OH min dibagi dengan valensinya. OH minnya tadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini dia valensinya 1. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 2 molar. Oke, kita udah punya konsentrasinya nih. Nah, yang ditanya massa, ini tadi yang saya jelasin ada 2 rumus ya untuk cari molar. Jadi kalau ada massa atau massa yang ditanya, kita pakai rumus yang kedua tadi supaya lebih cepat ya. Jadi molar itu sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. Ingat ini dalam mili. Molar kita yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 ini sama juga dengan 0,02 molar ya. Berarti ini 0,02 sama dengan massa yang dicari itu kita misalkan X per, nah oh iya MR-nya belum ada ya. Nih. ARNA itu 23, O itu 16, H itu 1. Jadi kalau untuk ngitung MR tinggal dijumlahin aja yang ini ya. Jadinya 40 dikali 1000 per, nah ini volumenya, ini udah 50 mili ya. Jadi kita tinggal masukin aja. 50, ini coret 1, 0, 10 dibagi 2, 10 bagi 5, 2 ya. Ini coret, jadi di sini ada 20. Berarti ini tinggal kita kali silang aja. 0,02 dikali 40 ya, itu sama dengan 0,8. X dikali 2 berarti 2X. Berarti untuk cari X-nya itu sama dengan 0,8 dibagi 2. Ya, kok nggak ada nih? Oke, sebentar. Oh iya, ini kan 20 ya? Oke, sorry, salah tulis. Ini 20. Berarti 0,8 dibagi 20 berarti sama dengan hasilnya itu adalah, malah nggak ada, 0,04 gram. Oke, nah coba kita cek ulang dulu perkaliannya, mungkin ada yang salah gitu. 40 dikali 50, 40 dibagi 1000, seharusnya sudah benar. Oke, lagi-lagi nggak ada jawabannya, maaf ya, tadi nanti perbaikin aja. Ini hasilnya. Oke, nah lanjut lagi. Jika 50 mili larutan HNO3 tepat dinetralkan oleh 200 mili larutan BaOH. Oke. Ini ya, ini asam basa. Jadi ini adalah materi titrasi asam basa. Ya, seharusnya sih teman-teman belajar titrasi itu setelah asam basa. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya mungkin di skip aja untuk soal selanjutnya. Titrasi itu ya, itu hampir sama dengan cara perhitungan pengenceran. Jadi mol asam itu sama dengan mol basa setelah dilakukan yang namanya titrasi ya. Jadi titrasi itu gunanya adalah untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang belum diketahui konsentrasinya dengan menggunakan zat yang sudah diketahui konsentrasinya. Kayak gitu ya. Nah, berarti di sini kita pakai molar dikali volume. Nah, di sini ada valensi ya, karena dia berhubungan dengan asam basa. Ini valensi, ini saya buat sebelah kiri asam ya. Berarti M dikali V, ini juga dikali valensi. Oke, ini kita buat untuk yang basa. Nah, di sini HNO3 ya, HNO3 ini adalah basa kuat. Asam kuat. Nah, asam kuat lihat hanya ada satu ya. Berarti kita letakin sebelah sini. Molarnya 0,4 molar, volumenya ini kita nggak perlu liter juga nggak masalah ya, asal nanti ruas kiri kanan harus sama satuannya. Di sini 50 mili dan valensinya jumlahannya ada 1. Nah, sama dengan oh iya, ini molarnya ditanya ya. Molarnya dikali
volumenya 200 mili. Nah, ini saya maksud nih. Jadi, kiri kanan sama satuannya. Dikali, nah, valensinya. Nah, ini BaOH. Nah, dua kali. Valensi basa itu berarti jumlah OH-nya. Di sini OH-nya ada 2 nih. Berarti ini dikali 2. Oke, begitu ya untuk perhitungannya. Jadi tinggal dikali valensi aja kalau dengan kita bandingin dengan rumus yang pengenceran tadi. Ya, 0,4 dikali 50 itu berarti di sini 20. Ya, untuk ini nanti tinggal coret-coret aja satuannya. 200 dikali 2 berarti 400 molar. Berarti ya mm ya. Maksudnya bukan 400 molar dikali M. Nah, karena kita mau cari M-nya. Berarti M sama dengan 20 dibagi 400. Kayak gitu. Oke, jangan salah, jangan kebalik nanti untuk penggunaan rumusnya. Jadi segini. 0,005 molar. Oke, ini rumus literasi. Nah, lanjut lagi. Oke, kita masuk buffer. Oh iya, sebelumnya. Ini kan untuk soal ya, soal-soal semuanya. Jadi mungkin teman-teman yang masih kurang pembahasannya tentang teorinya, teman-teman cek aja nanti di playlist ya. Kalau misalkan masih kurang pengertian atau teori yang asam basa, cek aja nanti di playlist asam basa itu ada. Nanti untuk teori buffernya juga nanti cek di playlist buffernya juga. Dan juga hidrolisis cek juga nanti teorinya di situ. Ada? Udah lengkap ya? Oke. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan hasil percobaan dari beberapa larutan yang dideteksi dengan asam basa. Ya, ini dia larutannya. Yang merupakan larutan penyangga. Oke, penyangga atau sering juga disebut namanya buffer. Nah, teman-teman ingat ya, harus ingat buffer itu gunanya untuk apa? Ya, jadi buffer itu gunanya adalah untuk mempertahankan pH atau menyangga, ya. Mempertahankan pH. Tapi ingat, pH yang dipertahankan itu adalah dari yang lemah. Ya, jadi pH yang lemah yaitu terserah bahwa dia itu asam atau basa. Makanya kan jenis buffer itu ada 2 ya, asam dan basa. Sorry. Oke, terus selanjutnya setelah itu udah tahu artinya ya, maksudnya pengertian buffer itu untuk apa? Berarti untuk mempertahankan pH. Berarti kalau dia dengan penambahan asam atau dengan penambahan basa ya dalam jumlah sedikit, itu nanti perubahan pH-nya itu yang dari awal itu dia nggak berubah drastis. Maksudnya dia terjadi perubahan, tetapi perubahannya itu nggak banyak. Jadi misalkan dari 1 melonjak dari 3 atau dari 5 turun menjadi 2 gitu. Enggak ya, itu udah jauh banget. Karena teman-teman ingat ya, dari 1 misalnya nih dari pH 1 ke 2 itu dia naik 10 kali lipat. Ya. Oke, jadi hati-hati nanti lihat perubahannya. Nah, di sini kan kata perubahan. Jadi ini adalah udah perubahannya. Ya, jadi nggak diketahui awalnya itu berapa, sesudahnya berapa, kayak gitu nggak diketahui. Nah, jadi ini seolah-olah soal ini adalah tersirat, gitu. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa sih, ini udah ketahuan langsung nih jawabannya mana. Oke, tetapi saya buat itu ya, misalkan cara penalarannya gimana. Ini kita buat larutannya, ya. Ini saya buat dulu yang pH awal. Oke, ini larutan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus ini nanti pH setelah ditambah asam. Terus di sini pH setelah ditambah basa. Oke, ingat biasanya yang ditambah itu adalah yang asam kuat dan basa kuat. Berarti kalau di asam kuat itu kan dia pH-nya menuju ke 0. Itu yang paling kuat. Sedangkan kalau basa kuat itu dia ke 14. Ya, jadi kalau misalkan ditambah ke asam, itu nanti pH-nya bakalan turun, maksudnya akan mendekati 0. Tetapi kalau dengan basa kuat, itu nanti bakalan naik, maksudnya mendekati 14. Kayak gitu, ya. Nah, di sini kan nggak ada pH awal ya, saya misalkan. Misalkan pH awalnya 4. Ya, ini semuanya sama nih, 4. Berarti, ini kan katanya ada perubahan, ya. Jadi kalau penambahan asam, perubahannya 2. Ingat, asam itu dia turun. Berarti ini jadi pH-nya 2. Basa katanya naik 6. Nah, dari awal naik 6 berarti jadi 10. Gitu ya, maksudnya ya. Ini soalnya. Oke, ini data yang pertama. Data yang kedua, penambahan asam terjadi perubahannya 0,1. Berarti turun ya.
jadinya 3,9. Kalau ini naik berarti jadinya 4,001. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, ini dia 4 penambahannya. Maksudnya penurunannya 4 karena penambahan asam ya. Jadi awalnya 4 ya berarti jadi 0. Ini dia nggak ada perubahan, berarti tetap 4. Ya. Terus yang keempatnya, ini dia nggak ada perubahan, berarti tetap 0. Ini ya, maksudnya jadi, nggak ada perubahan berarti jadinya 4, masih tetap 4 ya. Sedangkan ini dia naik berarti jadi 8. Kalau ini dia perubahannya 3, berarti awalnya 4 jadinya 1. Ini sama perubahannya juga 3, awalnya 4 jadinya 7. Nah, sekarang ingat buffer itu mempertahankan pH. Jadi setelah ditambah asam basa, perubahan pH-nya nggak berubah drastis. Teman-teman sekarang coba cek yang mana yang tidak berubah drastis banget, ya kan? Kalau ini dari 4 ke 2 itu udah jauh banget turunnya, maksudnya udah berapa kali lipat, 100 kali lipat. Ini ke 10 naiknya, udah berapa kali lipat tuh. Ya, jadi yang buffer itu adalah yang 2. Jadi awalnya 4, setelah tambah asam, ya dia turun, tapi cuma sedikit. Setelah ditambah basa, dia naik, ya cuma dikit doang. Berarti yang buffer adalah yang B. Begitu ya. Oke, jadi nanti sebelum ngerjain soalnya, teman-teman perhatikan dulu. Yang diketahui itu adalah pH awal atau yang diketahui itu adalah perubahannya seperti soal ini. Ya. Nah, lanjut lagi. Campuran berikut ini yang merupakan larutan penyangga. Oke. Nah, ini sebelumnya saya sebutin di awal. Jadi kalau teman-teman udah hafal ya, misalnya rumus kimia ini itu namanya apa dan dia itu asam kuat atau asam lemah, apakah dia garam, itu sangat memudahkan teman-teman untuk mengerjakan soalnya. Ya. Tapi kalau teman-teman nggak hafal, nah ini ribet nih. Gitu ya. Nah, ini sekarang larutan buffer dulu ya. Larutan penyangga. Larutan penyangga kan ada 2. Yang pertama itu adalah buffer asam. Nah, ingat buffer asam ini dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu ingat harus ada asam lemah. Ya. Asam lemah ditambah dengan garamnya langsung atau basa konjugasinya. Yang kedua, yaitu asam lemah ditambah dengan basa kuat. Oke, tapi ini bisa terjadi buffer dengan salah satu cara, maksudnya dengan satu syarat, asamnya itu dia lebih banyak, yang lemahnya. Oke, terus yang kedua, yaitu kalau dia buffer basa, sama seperti yang ini, jadi ada buffer basa lemah sama garamnya, atau asam konjugasi, dan basa lemah ya, basa lemah tambah asam kuat. Oke, ingat yang lemahnya harus jumlahnya lebih banyak. Berarti sekarang gini tinggal kita analisa aja. NaOH ini basa basa kuat saya tulis BK aja ya, basa kuat. HCl itu asam kuat. Nah, sama-sama kuat padahal syaratnya buffer itu harus ada yang lemah. Berarti ini bukan. Jadi kita bisa eliminasi kalau udah tahu. NaOH basa kuat. NaCN ini garam. Nah, ada garam sih benar, tetapi hanya yang lemahnya itu adalah yang asam basanya harus lemah, bukan kuat. Ini salah. Ini garam, ini asam lemah. Oke, kita keep dulu karena nanti kita harus hitung dulu jumlahnya. Oh, enggak, langsung aja ya. Ini 100 dikali 0,1 itu 10. 100 dikali 0,1 ini 10. Nah, nilainya jumlahnya sama. Berarti bukan ini. Ya. Kalau yang C ini adalah hidrolisis. Jadi kalau jumlah asam sama basanya terserah mau dia kuat yang lemah. Itu kalau jumlahnya sama. Atau istilahnya mereka bakalan habis, nggak ada yang sisa. Ya, setelah kamu buat MAS, itu berarti buffer. Ya. Terus kalau yang D, NaOH ini adalah basa lemah. H2S4 ini adalah basa kuat. Kok basa kuat sih? Asam kuat. Nah, ini bisa ya, kita keep dulu, nanti kita hitung. K2SO4 ini adalah garam. H2SO4 adalah asam kuat. Oh, tidak bisa, karena yang asamnya harus lemah. Berarti kemungkinan jawab kita adalah D.
Oke, kalau dibuktikan gini aja. Ini NH4OH ditambah H2SO4. Oke, teman-teman hati-hati ya. Ini kan 100 kali 0,1 10, 100 kali 0,1 10. Nah, ini sih bilang tadi. Jadi, kita nggak boleh langsung dari hitung mol seperti itu nggak. Tapi kita harus lihat MAS, karena nanti bakalan pengaruh dari koefisiennya. Oke, contohnya nih. Ini kalau kita ionin, ya, kalau kita jadi garamnya, oke, mungkin teman-teman udah bisa ya yang ini, atau enggak nanti teman-teman cek aja di playlist untuk seperti ini, itu dari penjelasannya. Ini H plus SO4 buamid, ini ke sini jadinya NH4 2 kali SO4 plus OH sama H plus itu H2O. Oke, teman-teman harus selalu ingat, kalau ada persamaan reaksi harus disetarakan. Ya, jadi yang namanya MRS harus, karena nanti akan berpengaruh pada koefisiennya juga. Ini di sini NH4-nya itu satu kesatuan ada 2. Di sini cuma 1, berarti tinggal kali 2. Hanya di sini di 4, 1, 5, jadi 10, ini 12. Di sini baru 8, berarti ini dikali 2. Ya, jadi kalau kita buat misalnya MS, ini M, ini R, ini S. M-nya NH4 itu 10. Terus M-nya si H2SO4 itu dia 10. Oke, nah 10 dibagi 2, oh iya, 10 dibagi 2 itu sama dengan 5, 10 dibagi 1 ini koefisiennya ya, 1, berarti di sini yang habis itu adalah yang ini, ya kalau untuk secara perhitungannya ya, ini yang berhabis, nah ini dia masih sisa, karena ini hasil baginya lebih banyak, nanti di sini itu dia 5, oke, kalau seperti ini sini bukan buffer, karena yang sisa adalah yang kuat. Ya, kalau berdasarkan soal ini ya, ini bukan buffer. Bukan. Karena di sini yang bersisa bukan yang lemahnya, tetapi asamnya. Nah, kalau ini tadi udah jelas salah, ya ini tadi juga udah jelas salah karena masing-masing molnya mereka sama. Ya, jadi kalau buffer itu enggak. Oh, sweet. Sebentar, sebentar. Oke, kayaknya saya salah, ada yang salah. Oke, ini bukan buff hidrolisis, maaf. Ya, tadi saya kira ini adalah asam basah. Ya. Ini bukan, karena ini bukan buffer ya, bukan yang habis itu bukan apa namanya yang kuatnya. Nah, jawabnya itu adalah yang C. Kenapa? Karena di sini udah tersedia asam lemah dan garamnya. Berarti memenuhi persyaratan yang ini. Oke, jadi kalau di soal itu ada asam basa, teman-teman harus buat MRS yang seperti ini, ya, supaya kita tahu yang sisa itu siapa. Tetapi kalau di soal itu udah ada asam sama garam, itu nggak perlu buat MRS, kita tinggal masuk nanti rumus buffernya. Oke, nah lanjut. Oh, campuran berikut ini yang bersifat buffer kecuali. Oke, ingat tadi persyaratannya ya yang tadi. H3PO4 itu adalah asam lemah. NH ini ya, ini adalah garam. Oke, ini bisa ya. Bisa. Ditanya di sini kecuali. HCOOH ini adalah asam lemah. Ini adalah garam. Berarti ini bisa. NaOH itu adalah basa kuat. Ini adalah garam. Oh, ini nggak bisa ya, karena ini yang kuat. Kayaknya ini jawabannya. NH3 ini dia basa lemah, ini garam. Berarti buffer basa ya. Ini adalah, oh ini sama nih, sama yang di atas. Berarti jawabnya adalah yang C ya. Ingat buffer itu harus ada yang lemahnya. Terserah mau itu dia asam atau basanya. Ya. Oke, lanjut lagi. Suatu larutan terdiri dari asam lemah, oke, ini ada asam lemahnya, dan garam natrium Na, oke. Jadi di sini dia nggak pakai rumus asamnya ya, nggak ada rumus itunya, cuma simbol aja. Jadi asam lemahnya itu dikasih simbol Ha, garamnya di sini dikasih simbol Na. Jadi A-nya ini asamnya, tapi dia nggak kasih tahu apa. Sorry. Konsentrasi asam Ha dalam larutan itu, oke, konsentrasi ini diketahui 0,2 molar.
Maka konsentrasi larutan, yang ditanya adalah M-nya ini berapa. Jika buffernya pH-nya adalah 5, oke. Ini asam lemah, berarti ini adalah buffer asam. Kalau buffer asam berarti dia punya pH, ya. pH-nya 5. Kita mau ubah ke H+, seperti yang tadi, 10 pangkat min pH. Berarti jadinya 10 pangkat min 5. Nah, dapat nih. Oke, teman-teman ingat rumusnya, ya. Rumus buffer itu kayak gini ya. Untuk buffer basa asam berarti H+ sama dengan Ka dikali. Ini mol asam per mol garam. Ya, ingat ini dikali dengan valensi. Nah, atau nanti teman-teman buat rumus seperti ini juga bisa. Ini Ka dikali, di sini konsentrasi. Ya, konsentrasi dari asamnya per konsentrasi dari garamnya dikali dengan valensi. Ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan volume. Jadi volume itu nanti bakalan sama, makanya bisa dicoret. Oke. Nah, ini H+-nya adalah 10 pangkat min 5. K-nya juga sama, yaitu 10 pangkat min 5. M asamnya tadi 0,2 per, nah M garamnya ditanya. Valensinya di sini kita lihat yang lemah ya, cuma ada 1, berarti dikali 1. Nah, ini 10 min 5, 10 min 5 coret, jadinya 1, berarti di sini M sama dengan, ini dikali ke sini ya, yaitu 0,2 M. 0,2 molar maksudnya. Selesai, jawabnya yang C. Gampang ya. Oke, ingat rumusnya ini buffer. Nah, atau yang ini nanti. Oke, lanjut lagi. Jika perbandingan, di sini perbandingan mol asam dengan basa konjugasi atau garamnya ya, itu adalah 3:1. Jadi di sini mol asam dibandingin dengan mol basa konjugasi ya, atau garamnya itu 3:1. Nah, ini ada asam, berarti ini buffer asam. Ya, yang ditanya pH-nya berapa, Ka-nya udah ada. Nah, masukin aja ke rumus yang tadi, ya. H+ sama dengan Ka dikali, karena di sini ada mol, berarti kita pakai mol. Mol asam per mol garam. Oke, dan di sini nggak diketahui rumusnya, berarti kita anggap valensinya 1. H+-nya yang kita cari, Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali. Nah, perbandingannya ini kita langsung masukin aja ya. Ya kan? Karena nanti kalaupun kita misalkan angka, ya tetap aja nanti hasil bagiannya juga 3:1. Kayak gitu. Jadi langsung masukin aja. Jangan kebalik. Ini mol asamnya yang 3, perbandingannya ini 1. Berarti tinggal dikali aja. 3 dikali 10 pangkat min 5. Berarti kalau di pH itu sama dengan min log yang tadi ya. 3 dikali 10 pangkat min 5, min 5 dikali min, jadi 5. Min log dikali 3, min log 3. Nah, log 3 ini kalau nggak salah nilainya sekitar 0,7 atau 0,8. Berarti kan 5 dikurang log, anggap aja 0,7 ya. Ini misalnya, ini cuma perkisaran. Ini berarti jadinya 4,3. Berarti kecil dari 5 dong. Jadi jawabnya adalah yang A. Oke? Lanjut. Bila larutan CH3COONA, oke, ini adalah asam lemah. Ini adalah garamnya, ya kan? Karena kan ini gabungan dari asamnya, ini basanya. Dengan konsentrasi yang sama, oke, konsentrasinya sama katanya. Untuk membentuk larutan penyangga, oke, pH-nya ada ini berarti karena ini asam, berarti ini buffer kita adalah buffer asam. Nah, pH-nya diketahui yaitu 6 minus log 5. Berarti untuk cari konsentrasi H+, ya, kalau dia seperti ini, jadi kalau misalkan angkanya cuma 1, misalnya pH-nya 6, nah nggak ada nilai lognya gitu, tinggal dipangkatin aja, ya kan? Tetapi kalau untuk ngubah yang seperti ini aja. Yang 5-nya taruh ke depan. Yang 6-nya itu tarik ke atas, jadi pangkat. Ya, jadi kalau kita logaritmakan seperti yang tadi sama aja hasilnya. Jadi nilai H plusnya segini. Yang ditanya adalah perbandingan volume. Dah, Ka-nya segini.
Oke, teman-teman ingat rumusnya tadi. Konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Nah, Ka-nya kan 10 pangkat min 5. Ini 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, mol asam itu ya di sini kan konsentrasi sama volume ya yang diketahuinya tadi. Oh, sorry. Yang ditanyakan perbandingan volume. Jadi buatnya gini aja, teman-teman ingat molar itu kan sama dengan mol per volume. Nah, di sini kan pakainya rumus mol. Berarti mol sama dengan molar dikali volume. Nah, ini kita ganti nih. Molarnya dikali volumenya. Karena kita mau cari perbandingan, ini kita buat A. Per molarnya dikali volume garamnya. Begitu ya. Nah, di sini kan katanya konsentrasinya sama. Berarti kita coret aja nih, karena sama. Ini tinggal dibagi aja. Oke, kita kali silang aja deh. Ini dikali silang sini ya. Jadinya 5 dikali 10 pangkat min 6 Vg. Vg ini berarti volume garamnya ya. Berarti 10 pangkat min 5 Va. Nah, ingat ini kita bagi dengan bilangan yang paling kecil yaitu 10 pangkat min 6. Berarti dibagi 10 min 6 dibagi 10 min 6. Jadi coret jadinya di sini 5 Vg. Berarti sama dengan 10 min 5 jadinya 10 pangkat 1 ya atau di 10 PA. Nah, ini masih bisa disederhanain sama-sama dibagi 5. Berarti Vg sama dengan 2 Va. Ingat yang ditanya adalah perbandingan asam sama garam. Berarti buat seperti ini. Va per Vg itu sama dengan ya kali silang ya, berarti 1/2. Karena kan ini ke sini hasilnya nanti supaya seperti ini. Jadinya 1/2. Jadi jawabnya adalah B. Hati-hati untuk buat perbandingannya karena kalau kamu salah nanti ada juga jawabannya 2/1. Oke? Nah, lanjut lagi. Dalam 1 liter larutan, oh iya, ini kayaknya lama banget deh penjelasan kita, mungkin bisa hampir 2 jam deh, karena kan ini semuanya perhitungan. Oke, udah jumlah, maksudnya udah gabungan dari semua 3 materi. Ya, oke, dalam 1 liter larutan terdapat 0,1 mol asam asetat dan 0,1 mol magnesium. Oke, teman-teman harus buat rumusnya dulu ya, supaya lebih gampang nih. Nih, karena kan kita harus pakai valensi ya. Asam asetat itu CH3COOH. Kalau dia magnesium asetat ya. Nih, Mg CH3COO 2 kali. Ya, oke. Nah, ini adalah asam berarti kita pakai buffer asam. 3A dikali mol asam per mol garam. Ingat dikali valensi ya. Ingat yang dikali valensi itu adalah yang lemahnya. Nah, berarti ini dia. Oke, jadi ada 2 nanti valensinya. Berarti sama dengan Ka-nya 2 dikali 10 pangkat min 5. Mol asamnya tadi berapa? 0,1 per ini 0,1 tapi dikali 2. Ya, atau hasilnya ini coret, ini ke sini bisa juga ya. Jadinya 10 min 5. Ya kan? Berarti kalau 10 min 5 pH-nya sama dengan 5. Oke, cek lagi, mana tahu kita ada salah perhitungan ya. Untuk nilainya jadi nanti kalau misalkan salah, teman-teman bisa salah juga nanti jawabannya. Dah, ini udah benar ya. Jadi pH-nya sama dengan 1 dan hati-hati dikali valensi ya. Valensinya yang kita kalikan itu adalah jumlah dari yang lemahnya. Oke, next. Sejumlah garam natrium asetat. Oke. Natrium asetat itu rumusnya adalah asetat itu yang CH3COO ya. Nah, ini ada Na karena natrium. Dimasukkan ke dalam 500 ml asam asetat, itu yang tadi, yang CH3COOH. Oke, ini dia 0,2 molar.
Agar menghasilkan larutan dengan pH 3. Oh, ini buffer ya. Karena ada asam sama garamnya yang lemah. Ini berarti buffer buffer asam maksudnya. Sorry. Karena di sini asam lemah. Berarti kalau dia pH-nya 3, ya, kita cari H plusnya. Berarti seperti yang tadi, 10 pangkat min pH berarti 10 pangkat min 3. Yang ditanya adalah banyaknya garam yang dimasukkan. Oke, kita buat nih. Ini kan 500 ml ini punya si asam asetat ya. Jadi 0,2 molar. Volumenya juga 500 ml. Berarti dari sini kita bisa cari mol. Mol dari CH3COOH. Ya, ingat dari rumusnya M sama dengan N per V. Berarti N sama dengan M dikali V. Ingat ini dalam liter. M-nya 0,2 molar. Volumenya 500. Jadikan ke liter berarti 0,5 liter. Oke, begitu ya. Jadi hati-hati jangan nanti kalau nggak dikonversi beda lagi ya hasilnya ya. Jadi 0,2 dikali 0,5 jadinya 0,1 mol. Ini molnya si asam cukanya. Kita masukin rumus buffer. H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensi. Nah, di sini jumlah CH3COH-nya cuma 1. Kita lihat valensinya dari yang garamnya ya. Oke, yang ditanya adalah apa nih? Masanya ya, molnya ya, masa dari si garam. Tapi dari sini kita cari molnya dulu. H plusnya tadi 10 pangkat min 3. Ka-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 4. Mol asamnya tadi 0,1 atau 10 min 1. Nah, kita cari mol garam. Ya, ini kita kali silang aja. Berarti 10 pangkat min 3. Oke, ini saya misalkan X ya, mol garamnya. X itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 min 1 jadi min 5. Jadi X itu sama dengan ini ini dibagi ini. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 3. Oke. Jadi min jadinya nih ya. Min 5 min 3. Jadinya min 5 ditambah 3 ya. Jadinya min 2. Jadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2. Ini jumlah mol. Hati-hati yang ditanya bukan molnya, tetapi massa. Nah, teman-teman ingat rumus nih, 1. Cari mol itu sama dengan massa per mr. Karena kita disuruh cari massa, berarti mol dikali mr. Ya, nih. Molnya tadi 5 kali 10 pangkat min 2. MR-nya udah diketahui nih, yaitu 82. Oke, jadi kita tinggal kali aja nih nilainya. Karena kan udah diketahui nih. 0,05 dikali 82 sama dengan 4,1 gram. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, ini latihan soal kita udah banyak banget loh. Jadi teman-teman bisa latihan ya. Di P2P soalnya di sini beda. Oke. Ke dalam 100 ml larutan asam benzoat. Oke, ini udah dikasih tahu nih rumusnya. Asam benzoat ini berarti dilarut 0,1 molar dilarutkan 72 gram. Oke, ini berarti garamnya ya. Ini garam karena kan ini asam, ini dari basanya. Membentuk buffer. Oke, ini buffer, ini karena ada lemah asamnya, berarti ini adalah buffer asam. Nah, pH-nya sama dengan 6, berarti H plus-nya sama dengan 10 min 6. Jika volume dianggap tetap, nah volumenya katanya dianggap tetap nih, dan Ka-nya segini, maka MR dari M-nya berapa? Berarti kita cari pakai rumus buffer asam. H plus itu sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam
dikali valensi. Nah, di sini CH3COO-nya ya, itu dia 1. Oke, H plusnya 10 min 6, Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, mol asamnya kita bisa cari ya, karena di sini diketahui nih volumenya itu 100 mili, berarti bagi 1000 jadinya 0,1 liter. Molarnya itu 0,1 molar, berarti kan mol itu sama dengan molar dikali volume. Jadi 0,1 molar dikali 0,1 liter, jadinya 0,01 mol. Oke. Dikali ini 10 pangkat min 2 ya. Kalau kita jadikan pangkat per mol garam saya misalkan X aja. Ya. Kali silang jadinya 10 pangkat min 6X sama dengan 5 dikali 10 min 5, 10 min 2 tinggal ditambah aja pangkatnya. Ya, karena dikali min 7. Berarti X sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 7 per 10 min 6. Jadi min 7 dikurang min 6 ya, jadinya min 1. Nah, ini molnya, atau sama juga dengan 0,5 mol. Oke, nah di sini udah dapat ya, ini mol garamnya ya, ini mol garam. Nah, udah dapat mol garamnya, di sini diketahui dia masanya 72 gram. Yang dicari adalah MR-nya. Oke, ingat lagi rumusnya, mol itu sama dengan massa per MR. Kita mau cari MR, berarti MR sama dengan massa ya, massa per mol. Massanya 72, molnya 0,5. Oke, berarti untuk nilainya yaitu 72 dibagi setengah, berarti 144. Oh, ada yang salah kah ini perhitungannya? Oke, kita cek ulang ya, mana tahu udah salah perhitungan. 10 pangkat min 6, pH-nya udah benar. Kemolarannya tadi 10 ya, 100 maksudnya. 100 dikali 0,1, 0,1 dikali 0,1, karena kan kita harus konversi dulu. Udah benar 0,01, atau ini sama dengan 10 pangkat min 2, 2 belakang koma ya. Oke, 10 min 6, nilainya ini 5 kali 10 pangkat min 2, dikali, nah kali silang 10 pangkat min 6, 5 kali 10 pangkat min 7, udah benar nih, min 6, iya kan? Ini min 7 dikurang min 6, min 7 ditambah 6, min 1, nah 0,5, ya kan? Berarti udah benar. Nah, mungkin jawabannya di sini ada yang kurang nih, satunya di sini. Ya, seharusnya kan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari MR, berarti massa per molnya. Ya, berarti hasilnya itu adalah 144. Oke, ini jawabnya. Nah, lanjut lagi. Sejumlah NaOH diperlukan untuk membuat 150 ml larutan penyagar. Oke, ini basa ya. Jadi NaOH di sini itu adalah basa nih, basa kuat. Terus CH3COOH-nya ini adalah asam lemah. Oke, ini katanya buffer. Nah, teman-teman ingat, kalau ada asam basa berarti kita harus buat reaksi dulu. Ya, kita harus buat MRS. Ya, berarti kita buat reaksi dulu nih. NaOH ditambah CH3COOH itu berarti jadinya CH3COONA plus H2O. Ingat, kalau ada persamaan reaksi, dicek dulu itu udah setara atau belum. Ini udah. Di sini 1 molar 150. Nah, kalau seperti ini ya, ini kan dia 150. Teman-teman bisa nggak konversi, nggak apa-apa. Jadi nanti satuannya milimol. Ya. Jadi di sini kalau kita hitung mol, ini milimol ya. Milimol dari NaOH itu berarti sama dengan 1 dikali 150, jadinya 150 milimol. Nah, dengan 1 molar, maaf, kebalik. Ini yang 150 mili punya CH3COOH ya. Oke, sorry. Nah, seharusnya ini kita cari molnya si CH3COOH.
Berarti molar dikali volume, molarnya tadi 1, volumenya 150. Di sini yang ditanya adalah volume NaOH-nya ya. Berarti nanti untuk milimol CnAOH itu berarti volume dikali molar. Volumenya belum ada, nah molarnya 1. Berarti nanti tinggal V aja. Ya. Nah, kita buat nih MRS. NaOH dia V ya, V mol di sini. Dia V milimol. Ini 150 milimol. Ingat, kalau dari segi MRS, untuk membedakan buffer atau hidrolisis, ya, kita bisa lihat dari MRS-nya. Jadi kalau dia buffer, itu nanti yang asam lemahnya itu harus bersisa, sedangkan yang kuatnya habis. Oke, itu syaratnya. Sedangkan kalau buffer, itu dia asam basanya, terserah dia mau kuat atau lemah, itu semuanya habis. Yang ada cuma garam. Ya. Nah, ini berarti kan reaksinya udah sama, udah setara, dan ini harus habis nih yang NaOH-nya. Oke, berarti di sini juga minus V mol. Nah, berarti di sini berapa? Ya, V juga. Oke, nah ini di awal nggak ada, berarti ini juga positif, jadi positif, koefisien sama, berarti di sini dia V mol, V milimol. Dah, bisa ya. Nah, kita tinggal masukin aja nih ke rumusnya, ke rumus buffernya. Ini buffernya buffer asam ya. Berarti konsentrasi H+, ini saya nggak buat rumus lagi, teman-teman udah hafal ya. Jadi Ka-nya yaitu 10 min 5, asamnya yang di atas berarti 150 dikurang V per ini V. Ini dia valensi CH3COOH 1 ya. Nah, oke, H+-nya di sini pH-nya, oh iya pH-nya kita belum ubah nih. pH-nya sama dengan 5 minus log 2. Berarti untuk menjadi H+, ingat yang tadi, yang 2-nya itu yang kita taruh ke depan. Sedangkan yang ini ditaruh ke atas jadi pangkat min 5. Ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 150 dikurang V dikali V. 10 min 5-nya bisa dicoret, 2 dikali V, 2V sama dengan 150 dikurang V. Ini sama-sama ada V-nya, kita tinggal pindah ruas aja ya. Ini dia minus, pindah ruas jadi positif. V sama dengan 150. Berarti 2V tambah V itu sama dengan 3V sama dengan 150. 150 dibagi 3 berarti sama dengan 50 ml. Selesai. Ya, jadi ngerjainnya santai aja, jangan mumet dulu otaknya, nanti mampet. Dah, bisa ya? Oke, lanjut lagi. Sebanyak 20 mili, 25 mili larutan CH3. Oke, MRS juga ini, tapi yang ditanya pH-nya. Kalau tadi kan volume ya, oke nggak apa-apa. Kalau udah bisa sih saya yakin teman-teman udah bisa lancar nih. Jadi CH3COOH ditambah NaOH itu menjadi CH3COONA plus H2O. Nah, ini tinggal molnya dikali aja ya. Jadi kalau ada volume sama molar tinggal dikali aja. M dikali V berarti sama dengan 0,2. Nggak usah dikonversi ya, nggak apa-apa. 50? 25 ya. Berarti ini sama dengan berapa tuh? 50 atau 5 ya. Jadi 0,2 dikali 25, oh jadi 5. 5, tapi satuannya di sini milimol ya, karena kita nggak konversi. Terus yang NaOH nih, kita mau lihat nih ini buffer atau hidrolisis ya, karena di sini nggak diketahui nih. Ini molnya si CH3COOH tadi ya. Nah, kalau untuk molnya si NaOH berarti dengan rumus yang sama, molar dikali volume. Molarnya si NaOH di sini yaitu 0,1. Nah, volumenya 25. Berarti sama dengan 2,5 milimol. Nah, buat MRS ini mula-mulanya 5 milimol. Ini 2,5. Nah,
Oke, kita lihat nih siapa yang habis atau mungkin dua-duanya. Oke, untuk menentukan siapa yang habis, tinggal dibagi aja molnya masing-masing dengan koefisiennya. Ya, makanya harus disetarain dulu reaksinya. Ini koefisiennya 1, 1. 5 dibagi 1 hasilnya 5, 2,5 dibagi 1 hasilnya 2,5. Berarti yang paling kecil 2,5-nya ya. Nah, berarti ini habis 2,5 milimol. Ini habis nih. Berarti di sini berapa? Nah, kita bandingin ke sini nih. Koefisiennya sama, berarti jumlah molnya juga sama, ya. Ingat ya, itu saya buat A minus karena itu dia nilainya berkurang. 5 dikurang 2,5, jadinya di sini 2,5 milimol. Nah, ini nggak ada awalnya, juga koefisiennya sama, berarti di sini dia kalau produk bertambah ya, 2,5 milimol. Nah, ini adalah asamnya. Ini asam lemah ya tadi ya. Nah, ini tadi basa kuat. Ini garam. Nah, perhatikan. Kalau dia yang bersisa asam lemah ada garam, ya pastinya ini buffer. Ya, karena yang lemahnya asam, berarti ini adalah buffer asam. Gitu ya, cara bedain nanti buffer dengan hidrolisis. Berarti kita masukin H+, itu berarti sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensinya. Ka-nya tadi 10 mil 5, mol asamnya 2,5, garamnya 2,5 juga, coret-coret habis, berarti H+-nya itu sama dengan 10 mil 5, yaudah tinggal logaritmakan aja, jadi pH-nya 5, selesai. Bisa ya? Oke. Masih buffer. Nah, agar terjadi larutan buffer dengan pH 9, maka 100 ml larutan HCl 0,1 molar harus dicampur. Oh, sekarang dia volume si basa lemahnya yang dicari berapa? NH4OH ini adalah basa lemah ya. Kalau HCl itu asam kuat. Nah, ada asam, ada basa, berarti kita buat MAS. NH4OH ditambah HCl itu sama dengan NH4Cl ditambah H2O. Nah, buat MRS. Di sini dia ini basah ya, buffer basah. Nah, kita hitung dulu nih. Ini adalah buffer basah. Dia punya pH 9. Ingat kalau buffer basah itu dia punyanya pOH, bukan pH langsung. Berarti untuk cari pOH 14 dikurang pH ya. Berarti sama dengan 14 dikurang 9 sama dengan 5. Kita ubah menjadi OH min, tadi caranya gimana? Masih ingat kan? 10 pangkat min pOH-nya. Berarti sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, apa tuh OH minnya? Terus di sini HCl-nya 0,1 molar 100 ml. Berarti cari molnya si HCl. Molar dikali volume. Molarnya 0,1 ya, volumenya masih 100 ml, nggak usah dikonversi karena nanti banyak koma. 0,1 kali 100 jadinya 10 milimol. Nah, di sini untuk mol si NH4OH-nya itu berarti molar dikali volume. Volumenya nggak ada. Yang ada cuma molarnya aja. Berarti saya buat 0,2 V aja. Oke. Nah, masukin ke sini. Ini 0,2 V. Ini 10 milimol. Oke, ingat yang habis adalah yang kuat. Ini habis. Berarti min 10 milimol. Berarti ini karena koefisien sama, ini juga sama di sini min 10 milimol. Berkurang. Kalau di sini nggak ada awalnya, ini juga koefisien sama, jadi di sini positif bertambah 10 milimol. Berarti di sini 10 milimol. Kalau ini 0,2 V dikurang 10. Nah, masukin ke rumus buffer, berarti konsentrasi OH min. Nah, KB-nya 10 pangkat min 5. Oke, ini saya masukin rumus langsung ya. Jadi sama aja rumusnya. Tadi OH minnya 10 min 5 dikali mol basanya yaitu 0,2 V dikurang 10, garamnya 10.
Ini sama, coret-coret, habis 1 ya. Jadi ini geser ke sini kali. Jadi 10 sama dengan 0,2 V dikurang 10. Nah, ini 10 sama kita pindah ruas aja. 10 ini pindah ruas jadinya positif 10 ditambah 0,2 V. 10 tambah 10 20, 0,2 V. Berarti V sama dengan 20 dibagi 0,2. Berarti jadinya 100 ml. Dah, jawabnya adalah yang A. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Masih buffer. Banyak banget nih soal nih. Ya, kayaknya ada 40 deh. Jika 150 ml larutan NH3 0,1 molar dicampur dengan 100 ml asam sulfat. Oke. Ini adalah NH3 ini adalah basa lemah. Berarti ini adalah buffer basah. Berarti kita buat reaksi MAS ya. NH3 ditambah asam sulfat yaitu H2SO4. Ini kalau kita buat reaksinya hasilnya NH4 2 kali SO4. Disetarakan ini dikali 2. Nah, selesai. 150 ml berarti cari molnya si NH3. Ya, tinggal dikali molar dikali volume. Berarti sama dengan 0,1 dikali 150 ml jadinya 15 mmol. Oke, molarnya si H2SO, kok molar sih? Mol. Berarti sama dengan molar dikali volume. Molarnya yang ditanya volumenya 100 ml. Nah, kita buat MRS. Di sini tadi 15. Oke, maaf ya kalau ada yang berisik. Ada yang bertukang, ada yang bangun ya. Ada terus H2SO4-nya ini 100 M. Ya, M-nya ini molarnya ya. Ini belum ada. Ingat ya tadi yang habis adalah yang kuatnya. Berarti minus. Ini juga oke. Ini hati-hati ya, ini koefisiennya beda. Ini 1 untuk 200. Berarti untuk duanya 200. Ya, 200 M. Ini koefisiennya sama dengan ini, jadi kita patokinnya ke yang habis. Berarti di sini positif 100 M. Nah, tinggal dikurangin aja. Ini 15 dikurang 200 M. M ini kemolarannya ya, ini habis. Ini 100 molar. Nah, masukin ke rumus buffer. Oh iya, ini pH-nya belum diubah. Karena ini dia basah, ya. Berarti kan dia pH-nya tadi diketahui 8 minus log 2. Berarti kita cari pOH, berarti 14 dikurang pH. 14 dikurang 8 minus log 2. 14 dikurang 8 itu 6, min ketemu min, positif 2. Ya, positif 2. Positif 2 log 2. Kayaknya ada salah deh. Kalau dia basah itu bukan minus, itu positif. Ya, ini salah nih penulisannya. Jadi di sini seharusnya 6 minus log 2. Jadi di sini OH minnya, ingat yang ada logaritmanya jadinya di depan. 2 dikali 10 min 6. Ya. Nah, ini dapat nilai OH minnya. Berarti kita tinggal masukin min OH minnya 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan KB-nya ini kepotong nih 10 min 6 ya dikali basahnya itu 15 dikurang 200 M. Nah, hati-hati ini valensinya ada 2. Berarti dikali 2 ya. Berarti per 200 M. Min 6-nya coret, 200 dikali 2 jadinya 400 M sama dengan 15 dikurang 200 M. Ada MM-nya tinggal dipindah ruas aja, jadinya positif 200 M sama dengan 15. Di 600 molar sama dengan 15, berarti molarnya tinggal dibagi aja, 15 dibagi 600. Oke, berarti itu nanti yang jadi kemolaran dari si
H2SO4-nya. Ya, 15 dibagi 600 jadinya, tidak ada hasilnya. Aduh, kayaknya banyak banget ini soal nggak ada hasilnya. 15 dibagi 600 jadinya 0,02 molar. Oke, nah sebentar kita cek dulu mana tahu ada salah perhitungan. Di sini kan tadi koefisiennya ini 15, 100 tadi 150 kali 0,1 kan 15 milimol. Ini dia volumenya 100, 15, 100. Ini yang habis. Ini stok 100, untuk duanya berarti minus 200. Ini sama koefisiennya berarti 100. Oke. pH-nya tadi 8 plus log 2, berarti dikurang jadinya 6 minus log 2, ya, berarti 2 kali 10 pangkat 6, 2 kali 10 pangkat 6, dikali mol basanya tadi 15 dikurang 200, ini tadi dikali ya, karena kan dikali valensi, berarti 100 dikali 2, berarti 200, 400, 15 dikurang 200, M. Oke, ini perhitungannya sih udah benar. Oke, nah tapi teman-teman nanti kalau ketemu yang lain, cek aja, tulis aja di kolom komentarnya. Ya, lanjut lagi. Oke, garam di bawah ini yang bisa dilarutkan dalam air mengalami hidrolisis total. Oke, teman-teman ingat kuncinya ini, ya, poinnya untuk hidrolisis. Ion yang bisa dihidrolisis adalah ion dari asam atau basa lemah. Jadi kalau nanti ada komponennya itu dari asam kuat atau basa kuat, itu nggak bisa. Ya, berarti dengan cara lain teman-teman harus tahu nih asam basanya dari apa. Berarti kalau dia total ya, berarti ini dia harus sama-sama lemah. Jadi basanya lemah, asamnya lemah. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya ini teman-teman cek aja nanti di playlistnya ada ya. Oke, jadi ini kan kalau dia NaCl, ini dia gabungan dari NaOH sama HCl. Ini sama-sama kuat, kalau sama-sama kuat itu dia tidak terhidrolisis. Oke, jelas salah. Kalau NH4NO3 ini dari NH4OH sama HNO3. Ini basa lemah, ini asam kuat. Ini hidrolisis parsial. Oke, bukan. CH3COONA. Ini kalau diiring jadinya CH3COOH sama NaOH. Ini basa kuat, ini asam lemah. Ini juga hidrolisis parsial. Oke, bisa. Bukan ini. NaCN ini dari NaOH dan HCN. NaOH ini basa kuat, HCN itu asam lemah. Ini juga parsial, berarti bukan. Nah, jawabnya adalah yang E. Kenapa? Karena NH4CN itu berasal dari NH4OH sama HCN. NH4OH-nya itu adalah basa lemah, HCN-nya adalah asam lemah. Jadi sama-sama lemah, berarti ini yang hidrolisis total. Oke. Nah, kalau ini nanti yang terhidrolisis itu adalah anionnya. Ya, dari yang lemah, yang CH3COOH-nya. Kalau ini nanti yang terhidrolisis itu adalah yang basanya, ya ini berarti kation. Oke, kalau ini nanti yang anion. Ya, jadi nanti ada kation, ada anion. Jadi nanti ya lihat aja yang terhidrolisis itu yang mana. Ya, untuk penjelasan lebih detailnya seperti saya bilang tadi, cek aja di playlistnya. Oke, lanjut. Garam berikut dapat bersifat parsial, hidrolisis parsial, dan bersifat basa. Ingat, kalau dia parsial berarti salah satunya lemah, salah satunya kuat. Dan kalau dia bersifat basa, berarti di sini gabungannya adalah, ingat yang kuat yang menang ya. Ini adalah basa kuat ditambah, tadi ada yang lemah,
berarti asam lemah. Oke, jadi kalau analisisnya K itu dari basa kuat, asam asetat itu dari asam lemah. Berarti sesuai jawabannya ini. Oke, kalau ini NaCl itu dari sama-sama kuat, berarti bukan. Ini juga sama-sama kuat. Ini dia nanti bersifat asam, hidrolisis parsial juga. Ini nanti dia total. Oke, nah ingat kalau dia total itu sifatnya ya, sifat garamnya itu tergantung pada nilai Ka atau Kb-nya. Jadi siapa yang lebih kuat? Jadi kalau nilai Ka-nya lebih besar daripada Kb, ini nanti berarti dia asam. Kebalikan, kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, ini baru dia basa. Tetapi kalau nilai Ka-nya sama dengan Kb, ini berarti dia netral. Oke, lanjut. Dari ini yang merupakan hidrolisis yang bersifat basah. Tapi ini katanya hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial dan bersifat basah. Ingat, kalau dia basah, garamnya berarti basa kuat ya. Nih, basa kuat karena parsial berarti dia dengan asam lemah. Oke, berarti kita cari yang ini. HCl asam kuat, asam kita harus lemah, kuat-kuat, ini berarti tiga-tiganya udah coret, salah. Oke. NH3 ini basa lemah, NH3 itu basa lemah. HCN itu asam lemah, berarti ini sama-sama lemah, itu bukan. Berarti jawabnya adalah yang E. Selesai. Gampang bukan? Begitu ya. Lanjut. Jika 100 mili larutan NH4NO3 0,1 molar dengan Kb-nya segini, pernyataan yang benar. Oke, teman-teman ingat, perhatikan soalnya, perhatikan data yang diketahui. Kalau diketahui asam basa, berarti harus buat MRS, buat reaksi. Tetapi kalau diketahuinya adalah langsung garam, berarti itu hidrolisis. Tetapi kalau diketahui asam sama garam, asamnya asam lemah dan garam, atau basa lemah dengan garam, itu berarti buffer. Oke, nah ini NH4 nih, NH4NO3 ini adalah garam. Tahu dari mana ini garam? Karena koagam garam. Nah, ini gabungan dari NH4OH sama HNO3. Nah, ini basa lemah, ini asam kuat. Berarti yang kuatnya yang menang, berarti nanti garam ini dia bersifat asam. Oke. Nah, terbentuk dari basa lemah, dan asam kuat. Benar. Dalam larutan akan terhidrolisis, benar. Yang lemahnya ya, yang terhidrolisis, ini adalah hidrolisis parsial. Ya, parsial yaitu kationnya. Nah, dalam larutan terjadi dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Oke, kalau biru menjadi merah berarti ini dia memerahkan lakmus. Ya, jadi kalau memerahkan lakmus itu maksudnya lakmus biru menjadi merah, yang lakmus merah tetap merah. Nah, kalau seperti ini berarti sifatnya asam. Nah, tadi kan garam kita bersifat asam, berarti fix, ini juga benar. Oke, nah pH yang terjadi adalah 9, ya udah kita tinggal ngitung, ya. Karena ini garam kita bersifat asam, berarti kita cari H+. Ingat kalau dia garam, ya hidrolisis, ingat aja seperti ini. Hidrolisis berarti dia nanti bakal direaksikan dengan air, berarti harus ada tetapan air, Kw. Yang lemahnya adalah basa lemah, berarti di sini Kb. Dikali yang ada adalah cuma garam, berarti konsentrasi garam. Gitu doang buat rumusnya. Ya, ini ingat dikali valensi. Nah, Kw itu ingat nilainya 10 pangkat min 14. Kw ya, Kb-nya 10 pangkat min 5 per, nah konsentrasi garamnya ini dia, 0,1 molar. Berarti 10 pangkat min 1. Berarti 10 pangkat min 1, 10 pangkat 5, berarti tambah aja ya. 14 tambah 1, berarti 15. Dibagi, berarti dikurang. Berarti jadinya ini akar 10 pangkat min 10. Ini akar 2, ya, tinggal dibagi 2 aja. Berarti jadinya 10 pangkat min 5.
10 pangkat min 5 tinggal dilogaritmakan aja, jadinya pH-nya 5. Ini salah, karena seharusnya adalah 5. Oke, ini untuk tambahan aja untuk hidrolisisnya ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya mungkin, atau mungkin udah banyak yang tahu. Tapi untuk latihan lebih banyaknya nanti seperti saya bilang ya, cek di playlist aja. Nah, untuk buat hidrolisisnya gini, NH4NO3 ini diionin, jadi teman-teman harus bisa mengionin ya. NH14 ditambah NO3 min. Ini adalah dari yang lemah, berarti jadinya NH4 plus ditambah dengan H2O ya. Kalau dia lemah berarti tanda panahnya bolak-balik. Ini kita pecah menjadi H plus sama OH min. Plus ketemu dengan min, jadinya NH4OH. Ditambah H plusnya nggak ada teman, jadi dia sendiri jadinya H plus. Nah, NO3 ini itu berasal tadi dari yang kuat. Berarti kalau kita buat dengan air, itu nggak bakalan terjadi reaksi. Ya, jadi yang bereaksi itu adalah yang lemah. Karena kalau dia yang kuat, dia udah terhidrolisis sempurna. Oke, nah jadi ini adalah hidrolisis parsial. Nah, kenapa saya buat kation? Karena yang bisa mengalami hidrolisisnya itu adalah yang kation atau yang positifnya. Kenapa dia bersifat asam garamnya? Karena yang muncul adalah H+. Bisa? Gampang kan? Oke, begitu ya. Lanjut lagi. Larutan NH4Cl. Oke, ini NH4Cl ini garam ya. Kalau teman-teman sudah sering latihan bakalan tepat tahu nih. Ini garam, basa, atau apa gitu. Ini HCl. Ini tadi basa lemah, ini tadi asam kuat. Ya, berarti ini nanti garam bersifat asam. Yang ditanya adalah masanya. Oke. pH-nya 5 karena dia asam, pH 5, berarti tinggal H plus aja ya. Berarti jadinya 10 pangkat min 5. Nah, tinggal masukin aja ke rumusnya tadi ya. Berarti karena ini, berarti H plus sama dengan akar dari KW per yang lemahnya basa, konsentrasi garam dikali valensi. Nah, valensinya lihat yang lemah. Itu NH4Cl-nya di sini 1. H plusnya 10 pangkat min 5 sama dengan akar dari KW 10 pangkat min 14. KB-nya 10 pangkat min 5. Udah, valensinya 1 berarti tinggal konsentrasi garam. Saya buat G aja ya. Kita kuadratin supaya akarnya hilang. Jadinya ini kalau dia dikuadratin tinggal dikali. Jadi 10 pangkat min 10. Ini akar hilang, jadinya 10 pangkat min 14 per 10 min 5 dikali G. 10 min 10 sama dengan ini dia pangkat dibagi berarti tinggal dikurang. Jadinya 10 pangkat min 9 dikali G. Berarti G-nya tinggal 10 min 10 dibagi 10 min 9 ya. Jadinya 10 pangkat min 1 molar. Nah, yang ditanya adalah massa, berarti balik lagi rumus molar tadi ya, yaitu massa per mR dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Molarnya ini juga sama 0,1, berarti 0,1 sama dengan massa yang dicari, saya misalkan X, MR-nya juga udah diketahui, jadi tinggal masukin aja 53,5 and then dikali 1000 per volumenya 100 mili. Oke, coret-coret di sini 10. Ini di sini coret jadinya 5,35 sama dengan 10X. Berarti X sama dengan tinggal dibagi, naikin koma ke atas ke depan 535 gram. Jadi jawabnya adalah yang A. Oke, bisa ya? Nah, apalagi nih? Lanjut. Ini ada 4OH, ini basa lemah. HCl ini asam kuat. Oke, ada basa, ada asam, berarti kita buat MAS. NH4OH ditambah HCl, jadinya NH4Cl plus H2O. MRS. Cari mol, ya. Mol NH4OH berarti molar dikali volume. 100 mili dikali 0,1 jadinya 10 milimol. Sama ya, berarti taruh sini 10 milimol.
Ini juga 10 milimol. Nah, ini koefisiennya udah sama, maksudnya udah setara reaksinya. Berarti sama-sama nilainya, berarti ini sama-sama habis. Ya, nah ini syarat dia hidrolisis. Beda ya. Kalau tadi buffer itu masih ada yang sisa yang lemahnya. Tapi kalau buffer itu asam sama basanya habis. Nah, yang ada cuma garam. Karena koefisien sama, berarti di sini dia bertambah 10 milimol. Nah, oke? Bisa ya? Nah, ini tadi berarti dia dari asam kuat, berarti garamnya ini adalah bersifat asam. Berarti kita masuki rumusnya, konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi. Nah, ini kan baru mol, berarti kita cari molar. Molar sama dengan mol per, hati-hati volume yang dipakai adalah volume total, karena garam itu kita dapat dari campuran asam basah. Berarti volumenya juga volume total. Ini molnya 10 milimol, volumenya nih 100 tambah 100, 200 mililiter. M coret jadinya kan mol per liter ya. Mol per liter kan itu adalah molar. Gitu. Makanya kita nggak perlu konversi. 10 dibagi 200 berarti 0,05 molar atau 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, masukin ke sini. Akar dari 10 min 14 per Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, sama dengan 14 2, 16. 16 dibagi 2 berarti berapa tuh? 16 dibagi 5, maksudnya dikurang ya. Jadinya pangkat 11. Nah, 5 bagi 2, 2,5. 2,5 dikali 10 pangkat min 11. Ini kita jadikan 25 supaya bisa diakar. Jadinya 25 dikali 10 min 12. Ya. Akar 25 itu 5, akar dari pangkat min 12 tinggal dibagi 2, jadinya 10 pangkat min 6. Nah, kalau cari pH, ya tinggal ini aja ke depan. Jadi 6 minus log 5. Oke, jadi jawabnya adalah, why? Selalu jawabnya nggak ada. Oke, nah 6 minus log 5 ya, bukan log 2. Nih, karena kan akar dari min 12 kan dia min 5 ya, min 6 ya. Oke, dah. Saya rasa cukup sampai di sini pembahasannya itu udah banyak banget ya, udah hampir 2 jam. Jadi teman-teman nanti dengerinnya hati-hati dan kalau bisa dicoba-coba aja dulu ulang ya. Maksudnya lihat soal dulu nanti ditutup. Nanti kalau udah selesai baru dengerin penjelasannya. Nah, berarti kalau udah sesuai berarti lihat perhitungannya ya. Mungkin ada sel itu, nanti cek aja di chat aja di komentar kalau nanti ada yang salah perhitungannya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk materi soal latihan mid semesternya. Oke. Jangan lupa please subscribe dan di-share juga ya buat teman-teman kita yang lainnya juga karena udah pada mau mid test. Ya. Oke, good luck untuk ujiannya, untuk tesnya banyak latihan supaya nanti lancar. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Bye-bye.